hari ini aku lagi mau bikin kue. Ada asisten dia, mah bukan asisten, dia adalah pengerecok sebenarnya. Dia ngerecokin aku mulu. Jadi yuk kita bikin kue. Hai Permesa, Karel kayaknya udah mau sibuk nih. Nah lihat, aku lagi bantuin Mbak Pate ya. Aduh berat banget. Mungkin carrot cake. Nih, hancurinnya jangan hancur beneran. Harus hancur begini nih. Ceris banget dia sih. Ini buahnya bisa. Tapi ngomong dulu. Pisang juga bisa dimasukin. Step slowly. Yes baby. Meja kue asli kue telur. Kali kue wortel. My favorite cake. Aku juga favorite. Your favorite cake, Arshi? Yes. Really? Yes. Oke teman-teman, udah selesai pembuatan kueku, yaitu carrot cake. Aku yang Terima mecokin. kasih udah ngikutin hari ini bersama dua kuruci. Dulu SMP cuma bikin nasi goreng yang gitu-gitu doang, tapi SMA tuh udah berkembang ke kue, terus bikin daging. Nggak pernah belajar, aku cuma ngeliat dari YouTube doang. Kayak nonton-nonton aja gitu, nonton terus baca-baca resep. Terus ada coba-coba aja di rumah, coba-coba. Kalau enak berarti berhasil. Cuma ada satu yang aku nggak pernah berhasil, itu bikin cupcakes. Selalu gagal. Nggak tahu, ada aja gagal deh. Entah tiba-tiba nggak ngembang, nanti gosong tiba-tiba. Padahal udah sesuai dengan, maksudnya kan kalau misalnya kue kan harus di bake-nya, kita harus tahu. Terus kalau misalnya kebanyakan ini nanti kuenya jadi bantet, ini jadi ini. Mungkin kayak ada yang kurang. Ditugasin sama Bunda, katanya jangan kemana-mana sama adik-adiknya aja di rumah main. sama Arsy, aduh udah kayak anak sendiri aku sampai. Aku baru pertama kali nemuin cowok yang suka banget anak kecil. Karena ada cowok itu kan kadang anak kecil kan suka ngeselin kan. Jadi kadang suka ada orang yang aduh nggak suka, maksudnya males gitu. Tapi kalau dia tuh sama Arsy tuh, walaupun Arsy kan ya masih kecil, dia belum ngerti ya, karena suka kacamata suka diambil atau apa, tapi dia nggak pernah marah. Aurel adalah orang yang berelemen tanah, dan tanahnya adalah tanah kuat. Dan Atta Halilintar ini adalah berelemen logam, dan logamnya logam lemah. Jadi di sini kita bilang bahwa tanah akan menguatkan logam. Ini kalau ngomong dari sisi satu energi yang kita lihat ini adalah cocok sekali. Tapi dengan posisi ini, Aurel akan banyak mengemong Atta, karena tanah memberikan energi, melahirkan logam. Poin yang lain lagi, bagaimana ada kecocokan di dalam pekerjaan ini. Lihat di sini Aurel ada sio kuda, sementara Atta ini ada sio anjing. Anjingnya ada dua lagi Atta. Ini juga terjadi kecocokan, dan efek daripada dua sio ini membuat elemen api, dan elemen api ini adalah bantuan buat Atta, akan tetapi tidak terlalu bagus buat Aurel. Jadi nanti di dalam pekerjaan Aurel akan mendominasi Atta nantinya. Nah sehingga bisa aja kalau tidak hati-hati
si Aurelnya mau begini, si Atta mau begini. Walaupun tujuan Aurel itu bagus, tapi bisa aja gitu loh, bisa disalahartikan dengan Atta. Atau bisa aja Atta maunya begini, si Aurel nggak suka walaupun tujuannya bagus. Nah, kedua pasangan muda ini kalau memang jadi, dia harus memikirkan itu. Ego ya berarti. Egonya yang mesti dipikirkan. Di atas 50% saya bisa bilang cocok. Nah, tinggal nanti kita ngelihat pertimbangan-pertimbangannya. Nah, kebetulan banget 10 tahunan ini. Nah, energi Aurel pun juga keluar. Jadi ada dua nih energinya yang keluar. Energi jodohnya Aurel ini muncul. Ya kan? Yang untuk dilihat si Atta. Jadi di sini adalah energi jodohnya Aurel. Yang ini periode 10 tahun, ini juga energi jodohnya Aurel. Nah, ini yang periode ini nih, periode yang ini terhadap ini gitu loh ya. Ini jodohnya. Nah, di sini juga terjadi lagi bintang jodoh. Jadi saya bisa bilang Aurel dengan Atta ini 60% saya bilang ada hubungan yang cukup baik. Nah, nanti kita baru ngelihat per 10 tahunan per tahunannya apa yang terjadi dan bagaimana untuk menyesuaikan diri, mengatur planningnya mereka. Dari dulu emang pengen nikah muda gitu, karena nggak malas pacaran lama-lama juga, ngapain atau deket lama-lama. Pasti orang yang deket aku seharusnya sudah tahu ya, memang aku maunya nikah muda dan nggak mau terlalu lama pacaran atau terlalu lama deket. Jadi seharusnya ya udah tahu aja gitu. Di vlog sama yang di asli emang kayak gitu, sama aja. Gitu. Jadi kalau orang yang bilang settingan, kadang aku suka aduh, terserah lah, udah capek kan orang mau bilang apa, terserah deh, yang penting aku yang menjalani, aku yang merasakan. Kalau memang dilihatnya seperti itu ya biarin aja gitu. Sering ketemu memang gak di videoin juga gitu, bukan, malah kadang banyak banget orang yang komen minta, Kak Aurel kalau misalnya ketemu banget tuh bikin vlog doang gitu, karena saking kita kalau ketemu ya nggak mau pakai kamera gitu. Bule sama pipi sih dukung aja ya, cuman apa yang penting kata Bule sama pipi memang kamunya yang mau, jangan karena orang gitu. Aku bilang iyalah, nggak karena orang, kalau karena orang karena takutnya nanti lepas lagi gitu. Sekarang aku masih belajar aja, yang penting memperbaiki diri dulu. Teman-teman aku ada yang kaget, ada yang oh iya, ada yang bilang ih Rel bagus pakai hijab gitu. Iya, pangling sih, banyak banget orang yang pangling semenjak aku pakai hijab, apalagi kayak ibu-ibu, ya Allah Aurel beda banget, bagus banget lah segala macam kayak gitu. Alhamdulillah sih positif semua komennya. Kalau baju-baju ya sih sekarang aku lebih tertutup, karena nggak tahu sih, aku ngerasa kayak udah malu aja kali, makin gede kayak kadang kalau baju aku buka kayak risih, karena kan diliatin kan, kayak jadinya kan ribet sendiri kan, risih nggak enak gitu. Jadi aku sendiri ya udah pakai bajunya yang tertutup aja, jadi enak, aku bisa bebas mau duduk di mana aja terserah, karena kan ketutup gitu. Dia paling seneng ngeliat aku pakai hijab, dia langsung, Kali cantik banget pakai hijab, kalau Kali pakai hijab lebih cantik lagi, dia bilangnya begitu. Tidak, jawaban Raul bahwa misalnya ngajak untuk bijak menanggapi menggunakan medsos yang ketika kasus tanda petik miminya dihujat itu tidak dilakukan juga oleh dirinya sendiri sebetulnya. Kan kalau misalnya dia bilang bijak tanggepin dong, sebagai orang yang lebih berumur, sebagai orang yang posisinya bapak deh gitu ya, anaknya main sosial media dengan cara yang salah, kenapa kemudian dibales? Harusnya sebetulnya simpel. Kalau dari sisi pandang saya, seorang Raul itu bisa naruh tulisan pak gitu, urusan keluarga selesai dalam keluarga, yuk bijak bareng-bareng gitu. Nah itu bijak. Tetapi kata-kata Raul di Bang Deddy seperti ini sama dengan orang nasehatin apa, tapi dia sendiri juga ngelakuinnya nggak sesuai apa yang dia nasehatin. Itu satu. Ketika dikatakan bahwa kalau ada orang menyerang tanda petik istri dan anak-anak saya, maka saya akan ada di depan gitu. Respon yang sifatnya emosional itu terlihat sehingga membela KD. Nah, tidak salah karena kan kita bilang dia membela istrinya. Tetapi bayangkan bahwa yang menyerang, kalau tanda petik dianggap menyerang ini adalah anaknya KD.
apakah kemudian Aurel dan Azriel itu dianggap anak oleh Raul? Sangat terlihat di sini begitu Raul tadi ketika ngomong badannya agak maju, agak maju, dan tatapan mukanya langsung serius dan bilang kalau ada yang sampai agak terbata-bata, kalau ada yang menyerang istri dan anak saya akan ada di depan, gitu. Itu tegas, itu bahasa tubuh dia menunjukkan keseriusan. Kemudian dari intonasi kata-katanya juga cukup jadi agak tegas seperti itu. Jadi kalau misalnya saya lihat di sini ada satu hal yang fatal yang dilakukan sama Raul dengan statement tersebut. Orang-orang dan termasuk Aurel Azriel berhak mempertanyakan kepala mereka, loh, jadi gue bukan anak lo nih, gitu. Sampai saat itu. Nah, ada juga satu kata-kata yang cukup fatal diucapkan, yang kata-kata ini tidak salah. Kata-kata ini benar, kata-kata ini bijak. Namun perlu dicari waktu dan pengucapan yang tepat untuk kemudian bisa. Ketika misalnya KD mengucapkan kata-kata, harusnya mereka bahagia atau bersyukur bahwa punya dua keluarga yang mencintai mereka. Yang di sini mencintai 1000%, di sini mencintai 1000%. Sayangnya yang mengucapkan kata-kata ini lupa, dua keluarga ini kan terbentuk tadinya cuma satu keluarga, dan dua keluarga yang terbentuk pecahnya menjadi dua keluarga ini kayak sel membelah jadi dua gini. Prosesnya itu menyakitkan dan bisa jadi itu menimbulkan sebuah pengalaman traumatis buat Aurel dan Azriel dan belum selesai. Nah, itu kata-kata tadi kalau ditangkap oleh Azriel Aurel tidak akan memperbaiki hubungannya, tapi justru bisa memukul untuk lebih pecah lagi. Apakah kata-kata salah? Sekali lagi, kata-kata itu bijak kalau diucapkan dengan cara yang tepat, waktu yang tepat, dan dengan kondisi yang tepat. Jadi nggak kemudian di umum, di publik, dihantam seperti itu serangan berikutnya namanya. Bukan sebuah kata-kata untuk mengajak pada hal itu. Kan emosi yang ditampilkan oleh KD itu sedih dan bingung. Sedih itu tandanya alis bagian pinggir itu turun ke arah bawah, bibir itu turun pinggirnya ke arah bawah. Ini nih jadi atas bawah itu turun bentuknya. Itu sadness atau kesedihan. Kebanyakan Krisdayanti menampilkan itu. Dan kemudian Krisdayanti banyak yang misalnya nunduk, terus kemudian baru melihat ke arah Raul, dan kemudian nunduk lagi, tarik nafas gitu. Ini bingung karena ada tiga hal yang terjadi di runutan itu terus seperti itu. Ya, kayak orang restless atau orang gelisah gitu loh. Ya. Kalau KD lebih cenderung buat saya dia sedih dan bingung. Sedih dalam artian bahwa ini anak-anaknya dia. Aurel dan Azriel anak kandung loh ini. Sementara ini suaminya dia yang dia pilih. Ya. Jadi dia harus berada kayak misalnya ini sebuah lingkaran gini, dia irisan di tengah-tengah sini, irisan. Nah, untuk menempatkan diri di depan Raul dia bisa jadi istri yang baik, di depan anak-anaknya jadi ibu yang baik, itu nggak gampang karena ini kita sudah tadi yang dikatakan sama dia sendiri, pecah jadi dua keluarga nih yang berbeda, yang tentu saja masing-masing keluarga punya nilai sendiri, punya aturan sendiri. Asanti ketika manuver, ketika masuk di keluarganya Anang, itu dengan cara yang saya nggak bilang tepat atau benar salah, bukan, tapi waktunya cukup panjang. Sempet untuk bisa jalan Bang, bisa istilahnya deketin Aurel, bisa deketin Azriel. Ingat di awal masuknya Anang, Aurel, Azriel, dia kayak ini nih isolasi nih, nempelin sehingga di situ Asanti berhasil memenangkan hatinya Aurel dan Azriel. Dia lebih punya kesempatan untuk belajar. Oh nih Aurel gini nih, Azriel gini, sehingga masuk di situ segala macam. Itu sebetulnya. Kenapa kemudian kalau mereka ketawa ya ketawa. Benar-benar kalau saya ditanya lebih dekat mana? Ya jelas lebih dekat Asanti sama mereka berdua dibandingkan Raul sama mereka berdua. Ada istilah namanya tabungan emosi. Asanti yang tadi isolasi tadi, ini luka, terus perban. Nah, ini luka. Aurel, Azriel, Anang gitu. Mereka lagi terluka, mereka sedang memulihkan lukanya. Terus kemudian tiba-tiba Asanti datang pelan-pelan jadi perban gitu. Ini namanya tabungan emosi positif.
ya, karena dia menutup luka. Kan enak kan, luka ditutup, gitu, diobatin, gitu. Ini namanya tabungan emosi positif. Ketika sudah mereka jadi satu, Ashanti dilamar oleh Anang dan sebagainya, jadi satu, kan sebagai ibu ya tentu saja perlu kadang-kadang keras sama anak, kadang-kadang lembut pada anak, kayak gitu. Ketika dia keras, pak, dan anaknya tersinggung, tapi dia sudah punya tabungan positif. Ketika dia marah dan anaknya sakit, luka, marah gitu, itu kayak tabungan emosi negatif untuk tabungannya ditarik. Tapi dia udah punya 10 nih tabungan yang positifnya. Ditarik satu yang masih 9. Tarik satu lagi masih 8. Tarik satu lagi masih 7. Terus lain kali dia happy-happy lagi bareng-bareng, naik lagi jadi 8, lagi 9, lagi 10 gitu. Raul punya nggak? Belum apa-apa dia udah robek nih, prak, waktu di awal. Itu tabungan emosi langsung negatif tuh, negatif 10, jepret gitu. Raul berbuat baik nih. Mereka terus diajakin jalan, diajakin ini. Tadinya minus 10 jadi minus 9. Jadi minus ini. Kita nggak tahu berapa dalam lukanya anak-anak ini. Begitu ceritanya udah tinggal minus 3, tiba-tiba kejadian kayak gini. Cung! Minus 6 lagi gitu loh. Itu bedanya kondisinya Raul sama kondisinya Ashanti. Kita mau bilang ini salah KD, salah Anang, salah Raul segala macam, itu sudah terjadi di masa lalu. Kalau kita timpakan kesalahannya cuma pada KD, yang satu ini kasihan KD. Karena sebagai manusia dia berhak salah dan pasti salah dalam hidupnya. Sekarang saya ajak siapapun yang saat ini lagi nonton berpikir siapa yang nggak pernah salah dalam hidupnya. Jadi nggak fair kalau cuma KD doang kita timpakan. Ya kalau dibilang kesalahan KD, ya juga bisa jadi kesalahan Anang karena hubungan mereka berdua kan ini interaksi mereka berdua. Lemos juga nggak bisa masuk kalau misalnya mereka nggak mengizinkan dua-duanya loh ya. Lemos juga salah kalau ditanya ya. Tapi itu kita taruh dulu. Salah benernya kita taruh dulu deh cara. Tapi bahwa bebannya KD jadi paling berat ya. Karena apa? Tadi KD itu ini kalau dua lingkaran besar digabungkan, nggak gabung sepenuhnya, gabung segini. Yang di tengah-tengah sini KD, yang di tengah-tengah sini menggabungkan lingkaran dengan mantan suaminya, dengan anak-anaknya, yang ini suami barunya dengan anak-anak kandungnya, dia harus megangin kayak tahan di dua-duanya gini. Dia paling capek. Nah, kita belum bilang serangan dari netizen yang maha benar dengan segala filmannya itu ya, gitu. Tapi itu aja udah capek gitu. Begitu dapat serangan ya, well, dia public figure. Ya, serangan adalah bagian dari popularitas dan publisitasnya dia. Tapi kan manusia bisa kerek, bisa patah juga pada satu titik. Keluarga ini bersatu, itu niatnya bagus loh. Niatnya bagus. Sekali lagi saya garis bawahi, niatnya bagus. Tapi pelaksanaannya seru. Kenapa saya katakan seru? Dari sebelum masuk lift ketika pulang, di lift, di bawah, di lobi ketika mereka pulang, Krisdayanti asik mainin motret-motret pakai handphonenya dia. Azriel asik telepon. Yang lainnya asik dengan sendiri-sendiri. Kalau itu adalah sebuah pertemuan rekonsiliasi, yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah peluk. Jalan terus. Maafin mama ya. Kalau itu pertemuan rekonsiliasi. Tapi tidak dimanfaatkan seperti itu. Jadi kalau saya katakan bahwa anak-anak gimana? Anak-anak belum berubah. Anak-anak pasti tetap menyimpan marah dan lukanya. Apakah kehilangan kepercayaan? Pertanyaan saya lebih dalam. Apakah sudah ada kepercayaan dari awal? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.